Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang dirahmati Allah. Selamat datang di channel Kaila Diari Islami. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas kesehatan dan kesempatan ini. Sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan sahabat beliau. Hari ini, kita akan membahas 5 nasihat Syekh Ali Jaber yang tak mungkin dilupakan, sebuah tema penting bagi kita sebagai umat muslim. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten Islami dari kami. Mari mulai dengan Bismillahirrohmanirrohim. Ada beberapa nasihat Syekh Ali Jaber yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Sayang sekali jika tak disampaikan kepada kita semua lantaran muatan hikmahnya sangat dalam. Maka channel Kaila Diari Islami akan menyampaikan dalam video ini sebagai pengingat bagi kita, juga persembahan atas dedikasi beliau sebagai seorang alim yang tawaduk dan senantiasa banyak menebarkan kebaikan. 1. Nasihat Syekh Ali Jaber, sedekah setiap hari. Nasihat pertama yang beliau sampaikan di sebuah tayangan televisi salah satunya adalah tentang anjuran sedekah setiap hari sebelum matahari terbit sebagai penolak bala dan mengobati apapun. Punya sakit menahun? Rajinlah sedekah setiap hari. Punya problem apapun? Istiqomahkan menyisihkan harta setiap hari tanpa kecuali. Bisa langsung diberikan kepada penerima, misalnya transfer ke rekening. Bisa pula dimasukkan ke dalam kotak amal di masjid. Atau bisa pula kita simpan dulu di rumah sampai jumlah tertentu untuk diberikan kepada siapa saja yang layak. Yang penting niatkan uang itu sebagai sedekah sebelum matahari menyembul di ufuk timur. 2. Nasihat Syekh Ali Jaber, membuka dan menutup hari dengan Quran. Jadikan Al-Quran sebagai bacaan andalan, tempat pelarian saat kita mengalami masalah dan keterpurukan hidup. Awalilah hari dengan membaca ayat-ayat Al-Quran lalu akhiri hari dengan bacaan dari Mushaf Al-Quran. Bersiaplah menerima keajaiban berupa ketenangan hati dan ketentraman jiwa berkat bacaan kalam-kalam ilahi tersebut. 3. Nasihat Syekh Ali Jaber, hati-hati berprasangka. Yang tak mungkin dilupakan adalah tanggapan Syekh Jaber saat ada seorang artis disebut Lonte alias pelacur beberapa waktu lalu. Beliau dengan tenang mengingatkan untuk tidak gampang melemparkan dugaan atau penilaian atas status seseorang. Kita tak tahu bagaimana hubungan orang lain dengan Allah. Boleh jadi ia memiliki amalan yang menyebabkan ia mulia di sisi Allah dan menyebabkan dirinya diampuni dosa-dosanya. Berhati-hati dalam menanggapi isu atau mengomentari orang adalah hal yang krusial pada masa kini. Betapa portal-portal berita begitu semangat mengabarkan borok dan aib seorang artis yang terlibat video asusila. Cukuplah itu menjadi kesalahan dia dan kita lebih baik sibuk mengoreksi diri ketimbang asyik memperbincangkannya sebagai dosa yang tak kunjung berkesudahan. Nikmatilah cahaya hidayah yang masih ada. 4. Nasihat Syekh Ali Jaber, istiqomah. Walau sedikit tapi kontinu, ini pesan dari hadis Nabi yang Syekh Jaber sitir suatu hari. Pelajaran istiqamah atau konsistensi memang terbilang lumrah, biasa, bahkan terkesan sepele lantaran begitu sering kita dengarkan. Namun praktiknya begitu sulit, tricky, sangat menguji ketahanan kita baik fisik maupun mental. Lebih baik mendawamkan suatu amalan walaupun sedikit ketimbang amalan yang banyak atau besar tetapi jarang. 5. Nasihat Syekh Ali Jaber, memaafkan. Masih segar dalam memori kolektif bangsa Indonesia ketika Syekh Ali Jaber mendapat serangan berupa tusukan dari orang asing yang mengenai tangan beliau. Jemaah yang hadir spontan marah dan melesakkan pukulan pada penyerang tersebut. Di luar dugaan Syekh Jaber justru meminta maaf kepada penusuk itu. Beliau meminta maaf lantaran tak sanggup menghentikan orang-orang yang main hakim sendiri. Beliau masih tertegun dan menahan rasa sakit akibat serangan.
Aku sudah memaafkanmu saat itu juga, ujar Syekh Jaber kala itu. Sungguh akhlak yang terpuji, teladan yang mewakili generasi masa kini. Membuka hati, menyayangi pendengki dan musuh bukanlah hal yang mudah. Ini pelajaran penting bagi saya yang sulit melupakan kesalahan orang. Bahkan rasanya ingin merayakan perlakuan orang yang tak mengenakan. Padahal memelihara kebencian berarti meletakkan bom waktu pada diri sendiri. Merawat rasa dengki ibarat menghancurkan diri sendiri tanpa kita sadari. Dari Syekh Jaber kita belajar, tak banayak tapi sangat dalam dan sulit dilakukan. Selamat jalan ya Syekh, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu, semoga kami kuat menahan gelapnya dunia dengan debu permusuhan dan racun hati yang seolah tak mungkin disembuhkan. Sungguh kau telah diselamatkan, lebih disayang Allah dengan pergi lebih dahulu. Alhamdulillah, sahabat yang dirahmati Allah, kita telah sampai di penghujung video. Semoga pembahasan tentang 5 nasihat Syekh Ali Jaber yang tak mungkin dilupakan, bermanfaat dan meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Tinggalkan komentar untuk saran atau pertanyaan. Sampai jumpa di video selanjutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.